Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Haleluya. Kita undang sama-sama kita bangkit berdiri. Yes. Mari saudaraku, apa kabar? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Belum semua. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, saya dan Anda dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan lewat pujian syukur kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Tidak kekurangan suatu apapun. Patutlah kami bersyukur kepadamu, memberikan pujian yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami undang urapan kuasa Roh-Mu memenuhi setiap hati kami, menjamah kami semua ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang layak kami tinggikan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami berikan pujian, syukur kami kepadamu. Sebab tiada lain seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
pernah meninggalkan kami sendirian, yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Haleluya. Menolong kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah kami, Allah penolongku yang ajaib. Terima kasih untuk segala perbuatan tangan-Mu yang luar biasa. Biarlah hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala menghadapi pergumulan hidup kami ya Tuhan. Kami tidak lari jauh dari-Mu, tetapi kami semakin hari semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau Tuhan menolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan kekuatanku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Hanya Tuhan penolongku yang setia. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamat.
memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita sama-sama tundukkan kepala, lipat kanan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua kesempatan baru yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas semua kekuatan baru, kesehatan baru yang Kau berikan di setiap perjalanan hidup kami Bapa, sehingga kami boleh ada pada hari ini di bait kudus-Mu. Itu semua hasil karya-Mu yang begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas semua kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau berikan di setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh kuat sampai hari ini Bapa, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk bangsa yang besar ini Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kami bisa berkarya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bawa seluruh staf jajaran di bangsa ini Tuhan. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa, agar mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan. Agar mereka bisa bekerja dengan jujur Bapa dalam membangun bangsa ini Tuhan. Kami juga membawa pemimpin bangsa ini yang baru Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar pemimpin yang baru ini juga Tuhan boleh bekerja memiliki hati yang takut akan Kau Bapa. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini boleh ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga membawa gereja-gereja-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tahu semua Tuhan, pada saat hari ini gereja-Mu, semua seluruh umat-Mu Tuhan sedang menjalankan ibadah Bapa. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati seluruh misionaris-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, agar mereka mampu membawa misi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jiwa dimenangkan Bapa. Kau mampukan seluruh gembala-gembala sidang-Mu Tuhan yang sudah Kau tetapkan mereka dimanapun mereka Kau utus Tuhan. Untuk mereka bisa membawa firman-Mu. Di mana firman-Mu ditabur Tuhan, di situ pun jiwa dimenangkan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GBI Gading Serpong Bapa. Kau berkati gereja kami Tuhan. Kau berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini Bapa. Kau mampukan mereka Tuhan, untuk mereka bisa mengembangkan misi-Mu, untuk mereka bisa mengembangkan seluruh program-program yang mereka buat Tuhan, agar melalui hamba-hamba-Mu, melalui pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, misi-Mu boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Dan gereja-Mu boleh semakin bertumbuh, boleh semakin kuat Tuhan, dan gereja-Mu boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Ibu Jenny Setiawan Tuhan. Kau tambahkan hikmat-Mu Tuhan, Kau tambahkan juga kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan. Kau mampukan juga hamba-Mu Tuhan melahirkan gembala-gembala baru Bapa.
Kami percaya Tuhan, kuasa dan Roh Kudus-Mu yang terus menyertainya Tuhan, sehingga hamba-Mu mampu melahirkan gembala-gembala baru Tuhan. Terima kasih atas kekuatan baru yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua bimbingan dan penyertaan-Mu Tuhan. Sampai hari ini, kalau kami ada Tuhan di tempat ini, itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Makasih Bapa, kami serahkan gembala sidang kami, Ibu Jenny Setiawan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di dalam setiap langkah-langkah dan kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak hadir. Kami tidak tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan dan persoalan dalam kehidupan Tuhan. Tapi yang kami tahu pada hari ini Bapa, hanya Kaulah jawaban di dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu untuk jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Mampukan jemaat-Mu Bapa, untuk jemaat-Mu bisa lebih mengerti lagi rancangan dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Sampai hari ini, kami serahkan semuanya, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan Tuhan, sampai hari ini, boleh sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk kami bisa mengerti firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh di setiap hati kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hati kami. Sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Dan kami boleh menjadi buah-buah roh yang lebat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas semua kasih-Mu. Berkaryalah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Bapa, hamba juga menyerahkan seisi ruangan ini ke dalam tangan-Mu. Jika ada kuasa-kuasa, roh-roh yang ingin mencoba menghancurkan ibadah kami Tuhan, yang ingin memecah belah hati dan pikiran kami Bapa, sehingga kami tidak bisa fokus oleh firman-Mu Tuhan, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak dan kami patahkan segala roh-roh perpecahan, segala roh-roh yang ingin menghancurkan hati dan pikiran kami Tuhan, yang membuat kami tidak fokus dan tidak mengerti akan rancangan dan kehendak-Mu pada hari ini Tuhan. Kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh tinggal diam, menyertai kami di sepanjang jalan ibadah kami, dari awal hingga akhir ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita persiapkan persembahan kita siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memberikan korban persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap umat-umat Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, haleluya. Selamat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita percaya ada kuasa darah Yesus yang mengalir di tempat ini, dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Amin. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes, Dia telah hidup, Dia telah bangkit. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya.
Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang mengajar kita, menegur kita. Biarkan hatimu dibentuk oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Tuhan siang hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Engkau selalu pedulikan aku ya Tuhan. Pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Di altarnya kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Engkau ubah hidupku. Ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Amin. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya. Oh haleluya. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kita semua sama bangkit berdiri. Haleluya. Hidupku
the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hand, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Yes, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Yes, I am lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Yes. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Engkau layak Tuhan. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. The darling of heaven, crucified. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau layak Tuhan. Layak anak domba Allah. Layak anak domba Allah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang teramat besar. Kasih yang melampaui segalanya. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu di atas kayu salib. Dari kematian Engkau telah bangkit. Dan Engkau telah menang Tuhan. Kalau Engkau menang, maka kami pun memiliki kuasa kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Biar kami mau hidup di dalam kemenangan ya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah setiap pribadi. Berikan kepada setiap kami urapan-Mu ya Bapa. Agar kami dikuatkan hari lepas hari. Kami boleh hidup di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Bersabdalah Tuhan bagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman, mari kita serukan bersama. Amin, amin. Coba sebelum duduk kita salam dulu kiri kanan, katakan siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima firman Tuhan. Siapkan hati untuk menerima firman. Haleluya, haleluya. Ya, kalau sudah boleh duduk kembali, kita akan
dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa begini nih? Oke. Ya, hari ini saya sudah merasakan aura liburan. Di jalan-jalan sudah mulai lengang. Ya, Jakarta sudah enak. Jakarta sudah mulai lengang ya. Kalau biasanya liburan semangat gak sih? Ah, saya mau lihat dulu wajah-wajah semangat hari ini. Ya kan. Semangat, biasanya kalau mau liburan ya semangat, sukacita ya, girang kita. Kita keluar dari rutinitas begitu kan. Oke, silakan duduk semuanya. Ayo Cindy, cari tempat duduk yang baik di depan saja Cindy. Ya, di depan. Oke. Yuk, bulan ini Bapak Ibu Saudara, tema bulan ini adalah iman mengatasi pergumulan hidup. Ayo saya mau tanya, adakah di sini yang belum pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya? Ada? Ayo jangan malu-malu, angkat tangan kalau ada. Ya ternyata kita semua mengalami pergumulan hidup. Ya, mau dalam kesehatan, dalam relasi, hubungan, ya, dalam keuangan, ya, dalam segala hal. Manusia tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan hidup. Setelah manusia mengenal dosa, memang warna hidup manusia diwarnai oleh pergumulan demi pergumulan. Nah, Saudara, ada banyak jenis pergumulan, ya. Bulan ini kita belajar bagaimana kita dengan iman. Katakan dengan iman. Ya. Kita akan mengatasi berbagai jenis pergumulan, ya. Jadi ada bulan ini khusus ini kita belajar itu, Saudara. Ada baik pergumulan penderitaan, minggu ini kita fokus kepada penderitaan, ya. Lalu minggu depan kita belajar bagaimana iman kita mengatasi kekhawatiran. Siapa yang tidak pernah khawatir? Ian gak pernah khawatir. Kita semua pasti pernah khawatir. Atau mungkin sekarang ini sedang khawatir. Lalu kita minggu selanjutnya juga kita akan belajar bagaimana iman mengatasi masalah pikiran negatif. Kita juga belajar bagaimana dengan iman kita mengatasi masalah keuangan. Nah, banyak kali pergumulan hidup manusia itu mungkin persentasenya paling tinggi adalah masalah keuangan. Dari persentase ya, dari persentase. Ya. Jadi kita akan belajar di dalam bulan ini ya. Jadi saudara-saudara ikut di dalam Komsel. Sebab di dalam Komsel kita akan memperdalam ini ya. Kita akan memperdalam dan kita akan saling mendoakan. Nah, Saudara, mari kita ikuti firman Tuhan setiap hari. Sebab di dalam renungan kita setiap hari kita akan bahas itu. Kita akan bahas ya. Ada dikupas semakin detail, semakin detail. Jadi mari kita cintai buletin kita. Halo. Coba yang baca buletin siapa ya? Atau yang dengarkan Ida. Saya berharap ya angkat tangan nanti semakin banyak. Ya. Karena itu dibuat, itu sudah dengan cinta. Halo? Dibuat bukan saja dengan kerja keras, tetapi dengan cinta. Cinta supaya semua jemaat Tuhan itu bertumbuh. Amin. Nah, ya. Jadi dengan bagaimana kita menghargainya dengan membacanya setiap hari, mendengarkan setiap hari dari intim dengan Allah di YouTube kita masing-masing. Nah, Saudara, mengapa pertanyaannya ini Saudara ini ya? Pertanyaannya adalah tunggu ini belum. Pertanyaannya adalah mengapa manusia harus menghadapi pergumulan setiap waktu? Nah, Saudara, ada satu
kisah begini saudara. Saudara tahu Jepang? Tahu Jepang? Siapa yang nggak tahu Jepang? Karena Jepang itu yang menjajah kita 3,5 tahun. Jadi kita orang Indonesia mestinya tidak asing dengan Jepang. Nah orang Jepang ini paling suka makan apa saudara? Ikan. Ya, orang Jepang itu paling suka makan ikan. Dan dia biasanya makan ikan itu yang segar. Bukan ikan yang sudah mati. Maksudnya bukan sudah mati, bukan ikan yang sudah dimasak. Tetapi ikan segar. Mereka senangnya begitu. Ya, dan mereka senang dengan ikan salmon. Nah saudara, oleh sebab itu nelayan-nelayan Jepang itu mereka itu suka cari ikan. Ya, suka cari ikan. Karena pasarnya bagus. Masyarakat Jepang suka ikan. Tetapi karena kalau nelayan itu saudara tahu itu mereka bisa bermalam-malam di lautan. Itu enggak cuma semalam, bisa berlama di tengah lautan. Jadi mereka harus simpan ikan-ikan itu di dalam apa? Peti es. Taruh di dalam peti es. Supaya begitu sampai ikannya enggak busuk. Begitu ya. Tetapi itu tidak memberikan kepuasan kepada orang Jepang. Karena ikannya sudah apa? Sudah mati. Sudah mati. Jadi kesegarannya kurang. Nah, sebab itu mereka berpikir lagi bagaimana caranya supaya ikan itu bisa sampai masih hidup. Nah, jadi mereka bikin bak-bak di dalam perahu mereka, kapal mereka dikasih bak-bak dan ikan itu ditaruh di situ. Ikannya taruh situ. Ya ikan itu sementara mereka berenang-berenang dengan begitu lincah, tetapi lama-lama akhirnya lemes juga. Capek juga, dia lemes juga. Jadi begitu sampai di darat, ikannya memang masih hidup tapi sudah lemes. Dan itu rupanya mempengaruhi rasanya. Nih kalau orang yang suka makan ikan mentah, tahu tuh rupanya. Rasanya tuh berbeda gitu ya. Jadi kurang memuaskan lagi. Akhirnya mereka berpikir bagaimana caranya supaya menghasilkan ikan yang segar tetapi enak gitu. Jadi akhirnya mulai mereka punya jalan keluar. Oke, ditaruh apa saudara? Ikan hiu kecil. Ditaruh ikan hiu kecil di dalam bak-bak mereka itu penampungannya. Penampungan ikan-ikan. Taruhlah ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil, ikan hiu ini kan suka mangsa kan. Suka makan ikan lain kan. Jadi wah ikan itu semua yang ada di situ berlarian terus. Menghindari supaya tidak digigit oleh hiu. Ya memang ada sebagian kecil yang kemakan sama hiu tapi enggak apa-apa. Tapi mayoritas yang lain ikan itu tetap hidup sampai di darat dengan segar. Karena sepanjang jalan ikan itu terus berusaha. Dia segar terus supaya jangan kena ikan hiu. Nah saudara, apa implikasinya dalam hidup kita ini? Kalau saudara hidup ini tenang-tenang aja, semua serba nyaman, kayak ikan tadi cepat lemes. Enggak bergairah saudara, enggak bergairah. Nanti saudara rasa hidup ini monoton, enggak enak saudara. Ya, jadi Tuhan izinkan itu persoalan, pergumulan terjadi. Membuat apa? Membuat kita bergairah. Membuat iman kita ini enggak loyo saudara. Membuat kita jadi terus hidup. Terus kita itu bergumul. Terus kita itu berharap kepada Tuhan. Rupanya pergumulan manusia itu dibutuhkan untuk melatih otot iman kita supaya tetap kuat. Coba sekarang cek, saudara cek. Siapa yang saat ini otot imannya sudah mulai loyo? Sudah mulai lemah. Jangan-jangan saudara kurang persoalan. Jangan-jangan saudara kurang tonikum bayer. Kurang gizi dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, atau kurang persoalan. Nah itu hanya dua itu saudara. Ya, jadi otot imanmu mulai lemah, mulai santai, mulai kurang bergairah. Nah saudara, minggu ini kita khusus baca
tentang iman dan penderitaan. Yuk kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Tolong saya bisa operasikan dari sini. Belum itu dulu. Enggak ada ya, saya belum rupanya saya tidak masukkan. Yuk kita baca di dalam atau diberikan dari sini bisa ayat-ayatnya. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Yuk kita baca ini bergantian, saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 11, bergantian ayat 17 kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Oke, kita baca ayat 10 saya baca. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Engkau ini maksudnya Timotius, ini surat dari Paulus. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Silakan. Memang setiap orang, perhatikan ini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan apa? Nah, menderita aniaya. Terus. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran sama-sama. Dengan demikian, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin, saudara. Jadi saudara, ada banyak nih pengajaran yang kadang-kadang suka kebablasan. Ikut Tuhan pasti semuanya enak. Ikut Tuhan pasti ada kecukupan. Ikut Tuhan pasti ada mujizat. Saudara, kalau saudara hanya berdasarkan itu saja, saya khawatir saudara akan kecewa. Dan satu kali saudara akan melepaskan iman saudara. Karena firman Tuhan tidak pernah menjanjikan yang seperti itu. Malah tadi kita baca bahwa setiap orang yang mau, dia bilang apa? Dia bilang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah saudari, di dalam Roma 10 ayat 17 kan dikatakan bahwa iman kita bertumbuh oleh karena apa? Pendengaran akan firman Kristus. Tetapi saudara, selain melalui firman Kristus, maka iman kita juga bertumbuh karena penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Enggak mudah ya. Kan saya bilang, to receive Jesus cost nothing. Menerima Yesus itu enggak ada biaya yang harus kita keluarkan. Kita enggak usah bayar apa-apa. To love Jesus cost something. Kalau kita mengasihi Yesus, maka ada harga yang kita harus bayar. To serve Jesus cost everything. Oh, kita mau melayani Tuhan, itu kita biayanya itu seluruhnya. Keseluruhan hidup kita.
Karena Tuhan sendiri nggak tanggung-tanggung. Tuhan itu kalau kasih sesuatu bagi kita itu nggak tanggung-tanggung. Nggak hitung-hitungan, hidupnya sendiri dia korbankan. The darling of heaven crucified. Yang paling dikasihi di surga itu tersalib. Nggak tanggung-tanggung saudara, kasih Tuhan itu. Jadi Tuhan mau juga kasih kita kepadanya nggak tanggung-tanggung. Nah saudara, kalau kita ngomong soal penderitaan itu ada 3 jenis penderitaan saudara. Next ini saya bisa jalankan dari sini. Ya, ada 3 jenis penderitaan. Ya. Yang pertama adalah penderitaan yang disebabkan tindakan sendiri. Berapa banyak kita itu menderita oleh karena tindakan kita sendiri, kebodohan kita sendiri, kegagalan kita sendiri, salah dewe, ya kayak gitu. Salah kita sendiri, ya. Karena kita melakukan kesalahan, kita melanggar hukum. Udah tahu lampu merah, diterabas terus. Ya sudah di stop prit. Suruh bayar. Kalau enggak bayar di tempat sana tilang, ya kan? Nah, itu karena kesalahan sendiri, ya. Karena kesalahan sendiri di penjara. Mencuri, merampok, membunuh, melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan lain sebagainya. Tidak bijak dalam mengelola keuangan sehingga terlibat utang. Utang itu enggak enak loh saudara. Kalau utang enak saya dari dulu mau utang. Tapi utang itu enggak enak, enggak bisa tidur kita itu. Mendingan kita hidup pas-pasan tapi enggak punya utang. Tidur lebih nyenyak, benar enggak Desi? Walaupun duit kita pas-pasan tapi kita enggak punya utang, tidur enak saudara. Tapi kalau kita mau hidup, wah mau keren-kerenan tapi kita pakai utang, wah ini khawatir terus. Ada orang ketok pintu, bilangin enggak ada. Orang telepon kagak mau angkat, takut tagih utang. Utang itu enggak enak. Sebab itu kita perlu kelola keuangan dengan bijak. Tidak bijak dalam mengkonsumsi makanan dan minuman sehingga kita menderita penyakit. Udah banyak itu bukti-bukti ya. Anak masih kecil sekarang udah kena diabetes saudara. Cuci darah, coba bayangin. Umur 9 tahun udah cuci darah. Aduh, nolongso saudara. Mestinya masa depannya itu masih panjang. Cuci darah saudara, tahu kalau orang sudah cuci darah itu umurnya udah ditaker. Karena apa? Enggak bijak mengkonsumsi makanan dan minuman. Makanya saya suka ini nih, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7 mengatakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi saudara, banyak orang yang begini, udahlah gak usah pikir besok hari, nanti juga Tuhan pelihara. Kan Tuhan bilang, burung aja tidak menabur tetapi Tuhan pelihara. Itu bunga-bunga juga bisa punya begitu indah, pakaiannya lebih indah dari Salomo. Kan Tuhan bilang rambut di kepala kita aja jatuh satu aja Tuhan tahu. Pasti Tuhan pelihara. Saya beriman. Weh.
Saudara perhatikan, ini ayat nih luar biasa. Kepada iman kita, kita harus tambahkan kebajikan. Kita berbuat baik kepada orang, gak hanya kita beriman kepada Tuhan. Tetapi gak cukup pengetahuan. Ada banyak orang Kristen itu tidak mau tahu. Enggak mau belajar. Padahal firman Tuhan kita harus tambahkan kepada iman kita juga pengetahuan. Sebab itu begitu banyak sekarang pengetahuan mudah dicari. Google itu setiap kali, kalau dulu kita mau cari tahu tentang sesuatu, kita mesti tanya orang atau kita ke perpus. Sekarang semua tinggal tanya Mbah Google. Semua ada. Ya kan Ibu Uli kalau mau cari resep udah gak bingung-bingung sekarang. Buka Google, tek, resep ini. Semua langsung ratusan, seret keluar. Tinggal kita cari aja yang mana yang lebih cocok. Sekarang semua pengetahuan itu mudah dicari. Saudara kalau mau makan sesuatu nih, coba searching apa dampak negatif dari mengkonsumsi satu hal. Entah apa. Ntar dia keluar. Ya kalau kita mau sih gak apa-apa. Ya kan? Kalau kita mau nanggung itu terserah. Tapi ingat saudara, kita hidup enggak sendiri. Kita hidup ada orang lain. Saudara sakit, yang susah bukan hanya saudara sendiri. Tetapi orang lain pun ikut susah. Makanya dia bilang, kepada itu apa? Kasih kepada semua orang. Itu saudara. Ini firman Tuhan. Terus kalau kita sudah tahu, dia bilang apa? Penguasaan diri. Harus dong kita kuasai diri. Oke, saya kepengen banget. Saya sekarang disuruh dokter gak boleh makan tepung saudara. Segala jenis tepung. Dia bilang, ibu saya kasih ibu coba 3 bulan. Kalau enggak HbA1c ibu turun. 3 bulan jangan konsumsi tepung. Dengan segala produksi dari tepung itu. Mau apa kek? Mau bakwan kek? Mau gorengan kek? Ya, mau roti kek? Kue? Apa pokoknya semua produk dari tepung. Mie apalagi. Coba ibu hindari itu. 3 bulan aja. Pasti HbA1c ibu turun. Saya tertantang sama dokter itu. Baik, saya akan lakukan. 3 bulan, tapi kemarin kadang-kadang nggak bisa terhindari karena makanan itu mengandung tepung kayak bakso contohnya mengandung tepung. Jadi saya harus ya udah ada sedikit aja dah, ya nggak bisa hindari 100%, agak sulit. Tapi maksud saya perlu penguasaan diri. Kalau kita sudah tahu penguasaan diri, lalu setelah penguasaan diri dikatakan ketekunan. Jangan cuma waktu sekarang kita lakukan, perlu tekun. Wah kalau kita ikut firman Tuhan saudara, firman Tuhan itu enggak cuma masalah rohani. Tapi firman Tuhan juga membahas masalah jasmani. Masalah relasi kita satu dengan yang lain. Itu firman Tuhan juga bahas tentang itu. Jadi saudara mari kita mau menghindari paling tidak jenis penderitaan yang nomor 1 ini. Nomor 1 seharusnya penderitaan yang bisa dan harus kita hindari. Kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, mari kita hindari penderitaan yang nomor 1. Penderitaan yang nomor 2 itu penderitaan yang bersifat umum saudara. Nah penderitaan ini melanda kepada semua orang. Bisa kena kepada orang benar, juga kepada orang yang tidak benar. Kepada ateis dia juga kena, kepada orang percaya Tuhan juga bisa kena. Contohnya saudara gempa bumi yang terjadi barusan di Hualien, Taiwan. Itu enggak cuma orang yang tidak kenal Tuhan yang kena. Semua yang ada di tempat itu ya terkena saudara. Banjir,
Emangnya itu air bisa belok sendiri. Oh ini anak Tuhan, zut, dia pindah. Hanya pada orang-orang yang tidak kenal Tuhan melanda banjir itu. Enggak saudara, begitu banjir itu datang ya datang. Dia menghantam siapa saja. Wabah penyakit, COVID kemarin contohnya. Enggak pilih-pilih juga dia saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang kena itu. Kita kehilangan berapa banyak hamba Tuhan yang luar biasa pada COVID kemarin ini. Jadi ada penderitaan yang bersifat umum. Sama seperti dalam Matius 5:45 dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Itu matahari terbit itu dia gak pilih-pilih. Oh ini orang yang jahat, dia gak kasih matahari. Ini orang baik, dia kasih matahari. Hujan juga begitu, gak pilih-pilih. Oh ini di tempat orang jahat gak dikasih hujan. Ini tempat yang baik. Waduh kalau begitu caranya saudara, sebelah basah, sebelah kering. Bisa terjadi kayak gitu. Tetapi enggak saudara, ini penderitaan. Kalau berkat saja Tuhan bisa tidak ada pandang bulu. Makanya saudara kalau jadi orang Kristen saudara cari uang. Saya mau katakan orang di luar Tuhan aja bisa diberkati. Bisa mendapat berkat. Karena itu sifatnya umum. Kalau saudara rajin bekerja, saudara akan mendapatkan berkat jasmani itu. Enggak perlu saudara kenal Tuhan. Enggak perlu kalau saudara hanya cari uang. Enggak perlu. Karena itu adalah yang sifatnya umum. Sama dengan berkat yang sifat umum, rezeki yang sifatnya umum, maka penderitaan juga bersifat umum, ada. Jadi contohnya seperti itu juga saudara ya. Jadi kalau ada kayak sakit flu saudara. Itu di mana-mana, mau orang percaya mau enggak percaya bisa kena sakit. Sebab itu wabah, virus. Bisa. Saudara hanya perlu apa? Jaga stamina tubuh. Saudara hanya perlu apa? Makan yang baik. Vitamin yang cukup. Istirahat yang cukup. Gaya hidup yang seimbang. Antara konsumsi dengan istirahat. Kalau saudara punya gaya hidup seperti ini, penderitaan yang bersifat umum, yang seperti penyakit, saudara bisa terhindar. Ya. Tetapi ada penderitaan yang bersifat umum seperti gejolak ekonomi dalam satu negara, di mana moneter diancam, terancam, inflasi tinggi, maka saudara pun akan terkena. Harga bensin naik, mau saudara orang Kristen, tidak orang Kristen ya kena. Enggak pakai, nih saya punya kartu anggota GBI Gading Serpong. Berarti saya dapat diskon dong bensin. Enggak saudara, enggak ada itu, enggak kena. Beras 1 liter berapa? Sekarang berapa lagi tinggi-tingginya nih harga beras nih? Saya enggak pernah makan beras putih jadi saya enggak tahu harganya. Ya, jadi saya beli beras merah ya, dan itu pun sedikit saya makan. Jadi itu harga beras, saudara nggak bisa pakai kartu diskon nih dari kartu anggota. Saya orang Kristen, dapat harga khusus, enggak saudara, enggak. Ya, jadi itu adalah sifatnya umum. Kita terkena inflasi di negara kita, kita pun terkena. Ya, jadi ini adalah penderitaan yang bersifat umum. Jadi bukan cuma saudara sendiri yang merasakan. Coba colek dulu kiri kanan. Bukan kita sendiri yang ngerasain. Nah, ya. Nah, ini saudara, ini adalah jenis penderitaan yang kedua. Nah, yang ketiga saudara, ini spesifik. Ini penderitaan yang disebabkan oleh karena Kristus. Ini spesifik hanya orang percaya. Waduh, jadi orang percaya itu penderitaannya lebih banyak dong. Sebab nomor 3 itu khusus hanya untuk orang percaya. Nah saudara, penderitaan jenis ini
Itu dialami oleh semua umat Tuhan. Di dalam perjanjian lama dialami oleh para nabi. Di dalam perjanjian baru dialami oleh para rasul, para murid. Dan sampai saat ini penderitaan seperti ini dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Penderitaan apa ya? Penderitaan apa? Tuhan bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, ia harus apa? Apa yang pertama? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini penderitaan, saudara. Saudara tiap hari harus tanggalkan kedaginganmu. Apa itu kedagingan? Kedagingan bukan berarti ini daging ini ya. Kita makan daging tiap hari, bukan. Bukan itu. Kedagingan itu maksudnya hawa nafsu kita. Manusia lama kita. Itu kita harus tanggalkan. Itu penderitaan enggak, saudara? Penderitaan. Kita harus menyangkal diri tiap hari. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri. Untuk apa? Bukan supaya menyenangkan kemauan daging ini. Tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Ini penderitaan karena Kristus. Belum lagi orang yang, saya nggak tahu dengan Ibu Desi. Orang yang menerima Kristus di tengah-tengah keluarga yang cek, oke. Apa tadi kepencet saya tidak tahu. Oh, memang habis. Yang mana ya? Cek. Ya, terima kasih. Ya, tadi sampai mana saya? Ya, oke. Ya, banyak orang yang mengenal Tuhan di tengah-tengah keluarga yang tidak kenal Tuhan. Dan dia dikucilkan. Saya nggak tahu apakah Ibu Desi mengalami hal itu. Enggak, puji Tuhan. Keluarganya begitu baik. Ya. Ada banyak orang yang dikucilkan dari keluarga. Karena pengenalan akan Kristus. Ini penderitaan yang harus dihadapi. Ini penderitaan yang harus dia pikul. Ya. Ini penderitaan khusus, saudara. Jenis ketiga ini. Dia mengalami penolakan, dia mengalami pengucilan, dia ditolak, dia sudah tidak mendapatkan lagi, dia dikeluarkan dari ahli waris. Udah gak dapat lagi harta warisan dari keluarga. Banyak saudara yang seperti itu. Saya kenal itu banyak. Bahkan diusir dari rumah. Karena memiliki iman yang berbeda. Nah saudara, inilah penderitaan karena Kristus. Kita tahu murid-murid Yesus, hanya Yohanes yang matinya normal. Walaupun Yohanes sudah pernah dicoba mati syahid dengan direbus pada kuali yang berisi minyak panas. Tetapi secara ajaib Yohanes tidak mati. Saya bisa membayangkan betapa Yohanes penuh cacat di kulitnya. Saya bisa membayangkan betapa Yohanes mukanya pasti sudah gak bagus lagi. Bayangkan dari minyak panas dia direbus. Tapi dia tidak mati. Bahkan dia akhirnya dibuang ke penjara di Pulau Patmos. Dan di situ dia mendapat pewahyuan tentang akhir zaman dari Tuhan. Yang luar biasa. Hanya Yohanes seorang lah yang matinya di dalam damai. Yang lain semua mati syahid, saudara. Saya mau katakan bahwa adalah normal
bagi kita anak-anak Tuhan untuk mengalami penderitaan. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah komplain. Minggu lalu dalam Jumat Agung saya sudah katakan penderitaan Yesus begitu luar biasa. Apa yang kita alami itu hanya kecil. Hanya kecil. Lalu mengapa dong saya merasanya berat? Karena perasaan kita melebihi iman kita. Saudara kalau lihat bulan itu besar apa kecil saudara? Bulan itu besar ya. Bulan sama jempol kita ini lebih besar mana saudara? Bulan itu sama jempol kita lebih besar mana? Yang bilang jempol itu nggak ngerti ukuran. Ya bulan jauh lebih besar. Jempol cuma segini. Tetapi bisa jempol lebih besar dari bulan. Kalau kita fokus kepada jempol. Akhirnya bulan gak kelihatan. Besok ada gerhana matahari. Bulan sama matahari itu jauh lebih besar matahari. Bulan itu hanya kecil dibanding matahari. Tetapi matahari bisa ketutupan bulan. Karena apa? Jarak bulan lebih dekat dengan kita. Dan ketika dia menghalangi matahari, maka matahari ketutupan. Saya mau katakan saudara, persoalanmu kecil dibanding kuasa Tuhan. Tapi kalau engkau punya iman besar, nah kalau imanmu ketutupan sama masalahmu, ya udah persoalanmu jadi besar. Engkau gak bisa melihat kuasa Tuhan. Engkau gak bisa melihat mujizat Tuhan. Karena engkau fokus kepada masalah. Di sini kita harus berani keluar dari masalah kita dan berpijak kepada iman kita. Nah saudara, saya gak mau lama-lama nanti kita kelamaan. Jadi iman kita bertumbuh karena penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita tadi sudah baca dari 2 Timotius 3 ini, kita belajar bagaimana bisa menghadapi penderitaan. Ya. Nah yang pertama saudara adalah tetap beriman bahwa Tuhan sanggup melepaskan. Katakan Tuhan sanggup melepaskan. Nah di ayat 11 dikatakan, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, Paulus ngomong begini bukan berarti Paulus lepas dari penjara, saudara. Tetapi di penjara hatinya dia lepas. Dia tidak terganggu lagi dengan segala macam penderitaan yang dia alami. Ayub mengalami penderitaan luar biasa. Kita tahu kisah Ayub. Tetapi ketika dia beriman, tetap beriman. Ini saya mau katakan kata tetapnya ini penting. Tetap beriman, katakan tetap beriman. Ya. Saya tahu saudara beriman, saya tahu. Kalau saudara tidak beriman, saudara nggak ada di tempat ini, saya tahu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tetap nggak beriman ketika menghadapi penderitaan itu? Sebab banyak kali orang ketika mengalami penderitaan luntur imannya. Makanya iman itu jangan cuma disemprot. Luntur nanti kalau ada itu. Dia harus benar-benar dicat. Atau paling enggak dicetak. Gitu ya. Supaya tidak luntur ketika menghadapi penderitaan. Tetap beriman bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Entah dengan melepaskan kita dari permasalahan, entah dengan memberikan kita sayap
supaya kita bisa terbang mengatasi persoalan kita, entah dengan memberikan punggung yang kuat untuk kita menanggung beban kita. Daniel mengalami juga penderitaan. Di dalam Mazmur 91 ayat 2 sampai 6 dikatakan begini nih. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Katakan amin. Ini kita pegang, saudara. Tuhan, aku percaya meskipun saat ini aku di dalam lembah kekelaman, aku percaya gadamu itu yang beserta dengan aku. Tongkatmu itulah yang menyelamatkan aku. Pada waktunya Tuhan, engkau akan mengangkat aku tinggi. Itu kita katakan, saudara. Nih, mulut kita ini. Kita mesti jaga dari perkataan yang melemahkan hati kita sendiri. Mulut kita ini harus kita pakai, kita ucapkan kalimat-kalimat firman Tuhan, dan itu yang meneguhkan hati kita, yang memberikan kita kekuatan. Pakai mulut kita untuk kita menyampaikan firman Tuhan, supaya kuping kita mendengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Itu, saudara, praktek ya, saudara. Hal-hal kecil kita praktek. Supaya saya ingin jemaat ini memiliki pengalaman. Enggak cuma dengar kata orang, tapi saudara alami bagaimana Tuhan menolong saudara. Dan itu nanti akan menjadi kesaksian yang menguatkan. Bukan saja kepada saudara kesaksian ini, tapi bisa kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dan mereka boleh dibawa memuliakan Tuhan. Nah, saudara, kekristenan dan pelayanan itu tidak menjamin bahwa kita tidak mengalami pergumulan hidup. Apa yang dialami Paulus memberi penegasan kepada kita. Tetapi ada satu hal yang pasti terjadi, yaitu bahwa Tuhan sanggup melepaskan dan menolong kita dari keadaan apapun yang menimpa kita. Tapi sesuai waktunya Tuhan, saudara. Saudara tahu kepompong? Saudara tahu ulat? Ulat itu cantik atau enggak, saudara? Yang suka sama ulat pasti bilang ulat itu makhluk yang luar biasa. Tapi kalau saudara tanya sama orang yang takut sama ulat, bisa begidik semua kalau ngelihat ulat ya. Ulat makhluk kecil. Coba bayangkan, Tuhan itu adil ya, saudara ya. Makhluk-makhluk yang tampangnya serem itu kecil loh, saudara. Coba kalau yang kecil ini dibuat besar, saudara. Apa enggak menyeramkan? Tanduknya banyak, bulunya begitu banyak ya. Kalau dia sebesar Bapak Uda aja coba. Coba kalau kita bayangkan sejenak, coba udah ulat bulu sebesar Bapak Uda coba. Ih, kan orang nggak ada yang berani kan? Udah nggak ada yang berani. Nah, tadi sampai mana tuh? Jadi saya lupa. Ulat bukan Bapak Udanya.
Nah ulat ini makhluk yang jelek banget ya. Bagus apa jelek nggak tahu deh, itu relatif. Tetapi kalau dia menjadi kupu-kupu, nggak ada yang bilang bahwa dia itu jelek. Kupu-kupu itu indah, cantik. Tetapi sayangnya dari ulat ke kupu-kupu harus melalui proses yang nggak enak. Kepompong. Kepompong ini proses yang nggak enak loh saudara. Karena itu ulat nggak bisa kemana-mana. Dia seperti mati di situ. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa melihat keindahan alam. Dia harus diam di situ selama beberapa waktu. Dalam proses. Tetapi begitu dia selesai masa prosesnya, maka kepompong itu pecah. Dan dia keluar sebagai makhluk yang indah. Saudara mungkin berkata, kasihan banget ya kamu ini ya di dalam kepompong. Udahlah aku tolong kamu. Supaya kamu gak menderita berlama-lama. Disobek kepompongnya. Supaya keluar kupu-kupunya. Kita berharap kupu-kupu yang keluar. Tetapi ternyata yang keluar bukan kupu-kupu. Yang keluar adalah satu makhluk yang jelek, lemes. Dan dia mati. Saudara, ada banyak sekali ketika orang dalam proses. Dia tidak membutuhkan pertolongan saudara. Dia butuh doa saudara. Kalau kita menolong, nanti seperti apa? Lahir prematur. Harus masuk inkubator. Banyak lemah, banyak susah. Tapi biarkanlah, kita hanya perlu kita kasih dorongan, kita kasih penghiburan, kita kasih doa biar dia itu kuat. Karena proses itu memang harus dijalani. Supaya menghasilkan kupu-kupu yang indah. Tetapi kita harus tetap beriman. Itu yang penting, tetap beriman. Lalu yang kedua saudara, tetap berpegang pada kebenaran. Jangan kita itu pindah dengan kebenaran lainnya. Tidak ada dalam dunia ini yang benar. Hanya Yesus satu-satunya yang benar. Ayat 14 mengatakan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, di dalam penderitaan, iblis ini biasanya bisik apa? Saudara, dia menawarkan apa saudara? Jalan pintas. Iblis menawarkan apa saudara? Jalan pintas, shortcut. Tawarkan supaya cepat keluar yuk. Cepat keluar, ayo kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Mengandalkan ini di luar kebenaran Tuhan. Biasanya karena orang kepengen cepat keluar dari penderitaan, seringkali tertipu dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh iblis. Bukankah Amsal juga mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya membawa kepada maut. Jalan pintas saudara. Saudara, jika kebenaran dari Tuhan betul-betul dipegang dan diyakini, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan anak-anak Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan, mau apa kek, nah seperti gitu ya. Oh Tuhan, mau apapun yang terjadi, imanku tetap kepadamu. Aku tetap pegang kebenaran firman-Mu. Ini saudara, biar ini menjadi kekuatan atau pendirian yang kokoh bagi setiap jemaat Tuhan di tempat ini.
Meskipun berat saudara. Next. Meskipun berat, memegang dan meyakini kebenaran adalah harga yang harus dibayar agar tetap memiliki iman yang teguh kepada Kristus. Meskipun berat, oleh sebab itu saudara, tambah banyak masalah, tambah lutut kita ini kita pakai untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Tambah kita cari firman. Itu yang seharusnya. Itu gizi yang kita butuhkan. Halo? Jangan tambah lari dari Tuhan. Saudara akan lemah. Percayalah, saudara akan lemah. Yang ketiga saudara, tetap bertumbuh dalam kitab suci. Tetap bertumbuh. Ya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Di dalam ayat 16 sampai 17 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dengan demikian saya dan saudara diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, di dalam keadaan pergumulan, apakah kita bisa tetap melakukan perbuatan baik? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Saya beberapa kali dirawat di rumah sakit. Ada aja tuh. Tapi di situ saya bersaksi malah sama orang. Ketemu orang. Saya ngobrol. Kan saya orangnya nggak bisa diam mulutnya ya, suka ngobrol. Jadi ketemu orang saya ngobrol. Dan di situ saya mendoakan dia. Coba bayangkan, saya sakit saya doain orang. Jadi kita bisa berbuat baik. Katakan amin. Meskipun di dalam pergumulan. Nah saudara, justru di dalam, kok belum bisa juga. Ya, kita bisa bertumbuh di dalam firman-Nya ini ya. Justru di dalam kelemahan kita membutuhkan pengajaran supaya kita kuat. Nah, pengajaran yang sejati itu adalah dari firman Tuhan. Dikatakan tadi di ayat tadi firman Tuhan bermanfaat untuk yang pertama mengajar dan mendidik di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu seperti pelita saudara yang menerangi hati kita. Wahyu 17 ayat 17 mengatakan sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata. Dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Ya. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Siapa yang menjaga langkah kita saudara? Firman Tuhan. Supaya kita langkahnya enggak jatuh ke dalam pencobaan. Tadi saya bilang kan, jalan pintas yang coba ditawarkan oleh iblis. Kita perlu firman Tuhan, sebab firman Tuhan itu mengajar, mendidik kita. Dia seperti pelita, diterangi hati kita ini. Lalu yang kedua dikatakan dia menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu seperti terang yang memperlihatkan jika ada noda. Saudara, kalau saudara pakai baju kotor, masuk ke tempat ini tapi tempat ini gelap, semua gelap, tidak ada lampu yang menyala, semua gelap, apakah saudara kotor pakaian saudara kelihatan? Enggak. Tetapi di dalam tempat yang terang, saudara pakai baju putih, ada satu noda tinta di situ, di kantong saudara. Itu satu noda aja kelihatan.
Bayangkan dalam satu dinding besar ini dinding besar nih ya, dinding besar nih. Itu ada satu, di situ ada noda di situ, ya, ada bekas lakban, double tape di situ. Mata saudara tertuju kepada bukan yang putih semua, yang itu saudara. Kelilipan mata kita kan, ngelihat noda kecil seperti ini, putih semua, ada kayak gitu. Mata kita langsung tertuju sama itu. Karena di tempat terang kelihatan saudara. Jadi firman Tuhan itu seperti terang. Dia menerangi. Kalau kita ada salah, dia kasih tahu. Bertobat kamu sudah salah. Itu luar biasanya. Ya, Yohanes 3 ayat 20 dikatakan sebab barang siapa berbuat jahat, dia benci terang. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Jadi saudara yang takut sama firman, cek jangan-jangan saudara menyimpan kejahatan. Jangan-jangan hatimu penuh dengan kejahatan. Makanya saudara benci sama firman. Takut ketahuan, takut kebaca. Ya. Tapi kalau saudara mau jujur di hadapan Tuhan, dan saudara mau kuat di hadapan Tuhan, baca firman. Supaya firman itu berbicara kepada kita. Oh, ini hal yang saya harus ubah dalam hidup saya. Oh, hal inilah yang saya harus buang dari kehidupan saya. Dia menyatakan kesalahan. Lalu dia memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan bukan saja bisa menyatakan kesalahan, tapi dia juga memberi tuntunan agar kita memiliki karakter yang baik. Karena firman Tuhan itu menghadirkan Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita dan supaya kita menghasilkan buah roh. Dan buah roh inilah yang merubah karakter kita. Tadinya saudara entar-entar marah, entar-entar emosimu naik. Tapi ketika kita dipenuhi dengan roh, kok kadarnya sekarang sudah enggak ya? Dulu kalau saya begitu tuh, marahnya bisa minta ampun tuh. Kalau dulu saya disalib kayak begitu tuh, saya turun, tarik itu kerahnya. Wah kan seperti itu, angkat dia, shoot. Kalaunya gede ya, kalau orangnya gede kayak Pak Tenglan begitu ya, tarik kerahnya, shoot, angkat. Tapi kalau orangnya kecil, ya nggak bisa begitu ya. Kalau orang gede begitu. Dulu, saya kalau begitu, habis itu dia, habis pokoknya. Nah, tapi kenapa kok sekarang enggak ya? Saya menganggap sudahlah karena dia belum ngerti. Kok bisa ya begitu? Diubahkan karakternya saudara. Kelakuan kita diubahkan. Itu cara Tuhan memang yang luar biasa. Kalau kita suka dengan firman Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita hadapi penderitaan kita dengan iman yang teguh. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita tetap berpegang kepada kebenaran. Jangan hati kita ini terpengaruh sama bujukan iblis. Serta mari kita terus bertumbuh di dalam firman-Nya. Ingat, siapa yang setia sampai akhir akan selamat. Itu firman Tuhan saudara. Ibrani 3 ayat 14, ayat terakhir mengatakan, karena kita beroleh bagian di dalam Kristus. Yuk kita baca ayat ini. Ini terakhir, saya berjanji ini terakhir. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Jadi saudara, Tuhan mengharapkan
kita setia. Setia sampai akhir. Tuhan akan kasih kita keselamatan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan kembali. Karena dalam menghadapi pergumulan, mari kita melihat penderitaan Kristus. Karena hanya dengan melihat, memandang kepada Dia, maka kita akan kuat. Worthy is the Lamb. Kita mengucap syukur. Thank you for the cross. Terima kasih untuk salib. Terima kasih untuk harga yang Engkau bayar. Yang menanggung seluruh dosa dan maluku dan celaku. Di dalam kasih Engkau datang dan memberikan anugerah. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love
layak Tuhan. Engkau layak menerima mahkota. Engkau sudah menang. Engkau sudah mengangkat segala dosa-dosa kami. Di atas kayu salib Engkau telah membayar semuanya. Dan kami sudah bebas. Kami sudah merdeka Tuhan. Meskipun di dalam hidup kami mengalami pergumulan-pergumulan. Namun itu hal yang biasa. Supaya melatih otot iman kami ini tetap kuat Tuhan. Terima kasih. Karena kami diberikan Tuhan kekuatan, pertolongan. Ketika kami menghadapi segala pergumulan. Kami akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk kami bisa melaluinya. Asal kami tetap berteguh kepada kebenaran. Asal kami tetap beriman kepada Tuhan. Dan asal kami tetap bertumbuh di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau berbicara bagi setiap kami. Masing-masing satu persatu. Karena Engkau yang mengenal kami. Engkau yang tahu pergumulan kami satu persatu. Berikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Melalui setiap peperangan iman yang kami harus hadapi dalam hidup ini. Kami boleh menang. Dan kepada yang menang Engkau akan berikan mahkota. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan, Engkau urapi setiap kami. Kami perlu pengurapan dari Engkau. Mari hamba-hamba Tuhan yang sudah mendapatkan pengurapan untuk maju ke depan. Dan kita akan masuk kepada doa pengurapan. Saudara-saudara, siapkan hatimu untuk menerima pengurapan yang menguatkan engkau, yang memberi engkau kekuatan baru. Haleluya, haleluya. Katakan, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu. Mari secara tertib. Sungaimu, silakan jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku. Oh haleluya, Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan. Engkau
kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Thank you Jesus. Satu pengumuman yang penting dalam minggu ini, karena hari libur Idul Fitri, maka kantor gereja akan juga diliburkan. Tetapi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara bisa WA langsung baik kepada saya atau kepada Pak Epi, ya, bisa dihubungi, ya, bisa lewat telepon ataupun WA, ya. Lalu doa hari Selasa kita akan alihkan ke hari Sabtu pagi, ya, Sabtu pagi. Jadi Bapak Ibu diundang untuk mengikuti doa pada hari Sabtu pagi, ya. Kita mau sukacita semua, amin. Amin. Sukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut berjih, seperti burung merpati, damai surgawi. Mari kita saling memberkati. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan membawa segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Urapilah kami, Tuhan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.